Refli, Seperti pernyataan dari Pak Jokowi dianggap normatif dan kayaknya nggak perlu ditakutin, nggak perlu heboh gitu lah. Jadi ada pernyataan dari seorang Jokowi. Saya hormati dia sebagai mantan presiden. Pernyataan dari Bu Mega, dari Jokowi, dari SBY. Itu kan pernyataan-pernyataan yang tentu akan jadi highlight, ya kan. Jadi biasa saja. Tetapi begini, kita harus melihatnya dari sisi analisis politiknya. Nah, analisis politiknya begini. Apakah ketika Jokowi menyampaikan ini, dia dalam kondisi yang pede atau dalam kondisi yang tidak yakin sesungguhnya? Kan itu yang paling penting, psikologi di balik itu. Kalau dikembalikan kepada Andreas Pereira, wah ini kelihatannya dia mau menghindari masalah, ya kan, dengan tetap memegang atau memeluk Prabowo Subianto. Maka kita harus lihat itu. Apakah dia cukup pede sehingga dia ngomong, saya minta, kalau bahasanya gitu kan, Prabowo tetap dengan Gibran, atau dia mengharap, wah mudah-mudahan Prabowo tetap memakai anak saya dan lain sebagainya. Misalnya begitu. Nah, saya melihat ada dua hal, ya. Pertama, bahwa yang tidak bisa dimungkiri adalah penguasa yang tidak berkuasa lagi, kekuasaan itu makin lama akan makin surut. Itu tidak bisa dimungkiri, itu kan sudah hukum alam. Maka kita lihat reshuffle misalnya, walaupun reshuffle tersebut ada kontroversinya misalnya, setelah dicopot, diangkat lagi jadi komisaris misalnya. Hari ini berkunjung ke Solo misalnya untuk melapor dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bahwa Prabowo sudah mulai sedikit demi sedikit melakukan pergeseran-pergeseran. Yang paling kentara adalah bagaimana pengelolaan dan penguasaan BUMN di situ. Karena itulah yang namanya pundi-pundi uang negara. Jadi dia tidak ingin lagi ada dualisme, ya kan? Dualisme pengaruh. Dia pengen satu pintu, dan itu adalah dana antara BUMN. Saya bayangkan nanti jangan-jangan Kementerian BUMN dibubarkan, jangan-jangan cuma ada dana antara saja. Nah, di sisi lain Jokowi tentu melihat ini. Kalau dia tidak perintahkan relawannya dari awal-awal untuk konsolidatif, jangan-jangan bubar satu demi satu kan. Kan kita juga lucu mengatakan, kok ada relawan Jokowi, padahal sudah 2 periode tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan juga wakil presiden, karena dilarang oleh putusan Mahkamah Konstitusi kan. Jadi buat apa lagi ada relawan seperti itu? Maka saya mengatakan dia sedang memegang relawannya dan sedang berusaha tetap memegang Prabowo agar masa depan politiknya itu masih cerah. Tetapi persoalannya adalah kalau misalnya kasus ijazah terungkap misalnya, kemudian termasuk juga kasus ijazah Gibran terungkap, maka saya mengatakan ya endgame bagi Jokowi dan katakanlah dinasti politiknya. Dan itu saya kira akan mengubah konstelasi politik. Nah, tambahan yang kedua adalah begini. Politik itu uncertainty-nya tinggi sekali. Jadi walaupun Anda bikin statement yang menurut sebagian orang tidak etis, Belanda masih jauh kan begitu. Tetapi kan dia juga pasti menghitung. Nggak mungkin SBY tidak ingin memajukan AHY. Tidak mungkin Zulkifli Hasan tidak pernah tertarik dan lain sebagainya. Tahan di situ, Bang. Menurut saya banyak problem. Ada tanda-tanda endgame sehingga keluarlah pernyataan seorang Jokowi. Saya, Mbak. Iya dong. Iya, saya pikir itu hayalan Bung Refli aja kan. Jadi yang harus dicermati begini, yang tadi saya katakan bahwa Jokowi batuk aja itu selalu direspon oleh baik itu pengamat maupun orang-orang yang akan masuk pada kontestasi di 2029. Sehingga setiap langkah, geliat, statement-statement Jokowi itu selalu diikuti secara cermat, bahkan cenderung untuk dimanipulasi, ya. Supaya pertama mendelegitimasi sosok integritas dan pengaruh Jokowi yang luar biasa itu. Kalau kita lihat semua sampai hari ini, hampir setiap hari di gang sempit rumah Jokowi itu penuh sesak dengan orang, ya. Nggak ada seorang mantan presiden yang sudah turun, yang orang terus berbondong-bondong. Itu bukan sebuah rekayasa. Datang dari Papua sampai Medan, sampai Aceh itu datang ke sana setiap hari. Dan saya pikir sering disiarkan oleh media-media nasional juga, ya. Jadi itu bukan sebuah rekayasa. Yang berikut yang saya mau katakan adalah pertama begini. Setiap kontestasi itu kan ujiannya ada pada uji publik, ya. Uji publik itu ada pada election, pencoblosan hari H. Jadi mungkin kita juga mengingatkan kepada semua teman-teman ya yang punya jagoan 2029 kan
membangun sebuah opini, sebuah narasi untuk misalnya memarketing figur-figur terbaik anak bangsa ini. Saya mau katakan gini, ada 2 syarat ya ketika kita teori marketing itu. Tawarkanlah produk-produk yang punya nilai komparatif ya. Yang kedua yang punya nilai kompetitif. Maka pasar akan merespon. Oke. Baik, saya ke Bang Adian. Bang Adian. Dulu sedih 1 menit. Apa dulu? Ya. Singkat aja. Saya punya pertanyaan. Saat kita hanya bicara mengenai kontestasi politik, baru setahun pemerintahan. Kapan kita membangunnya? Kapan pesan konstitusi itu akan terjawantakan, memajukan kesejahteraan umum dan lain sebagainya? Ketika Anda baru bekerja berapa bulan, belum setahun, tiba-tiba sudah berpikir kontestasi. Oke, terlalu dini menurut Bang Refli. Dini, bro. Jadi kapan ini yang kita lihat bahwa arahan dari Jokowi ini apakah memang untuk menyelamatkan keluarganya dari isu ijazah dan juga kita lihat pemakzulan, nanti Bang Dian jawab, boleh lihat sekarang kembali saudara.